Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Posinur Kumardi dengan NIM 81114200259. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai sengketa perebutan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk men-share screen materi terlebih dahulu ya. Oke. Sengketa perebutan Pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai sengketa tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui informasi mengenai Pulau Dokdo tersebut. Jadi apa sih Pulau Dokdo itu? Kenapa sih Pulau Dokdo ini diperebutkan gitu kan ya? Jadi, Pulau Dokdo ini terletak di tengah-tengah antara Korea dan Jepang. Nah, oleh masyarakat Jepang, Pulau Dokdo ini dikenal sebagai Pulau Takeshima. Ternyata, Pulau Dokdo ini merupakan pulau yang tidak layak huni, tetapi mengandung banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya mineral. Nah, Pulau Dokdo sendiri ini terdiri atas dua buah pulau karang yang bernama Seudo dan Dongdo. Untuk luasnya sendiri, Pulau Dokdo ini berluas sekitar 187.453 meter persegi, dengan luas Seudonya 88.674 meter persegi, dan luas Dongdonya adalah 73.297 meter persegi. Untuk jarak sendiri, Pulau Dokdo berjarak sekitar 134 mil dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil dari Jepang. Nah, sengketa ini sebenarnya sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Namun baru ramai lagi diberitakan pada tahun 2012 karena Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan menyatakan bahwa secara historis maupun secara yuridis bahwa Pulau Dokdo atau Pulau Takeshima ini merupakan wilayah Jepang. Nah, tentunya nih pernyataan dari Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan tersebut ini memicu kemarahan dari warga Korea Selatan. Sehingga pernyataan tersebut dibalas oleh Presiden Korea Selatan dengan melakukan kunjungan ke Pulau Dokdo pada tahun yang sama. Dan tentunya kunjungan tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap warga Jepang. Nah, pasti kita bertanya-tanya dong, dasar apa sih yang dimiliki Jepang sehingga Jepang ini berani mengeklaim bahwa Pulau Dokdo itu sebagai pulau miliknya? Nah, ini Jepang ini mempunyai dua dasar gitu. Kenapa Jepang berani mengeklaim bahwa Pulau Dokdo ini sebagai miliknya? Yaitu mengacu pada Perjanjian San Francisco tahun 1951 pasal 2 dan mengacu pada Perjanjian Aneksasi tahun 1910. Pada Perjanjian San Francisco tahun 1951 pasal 2, ini menyatakan bahwa Jepang ini mengakui kemerdekaan Korea dan melepaskan semua hak, kepemilikan, dan klaim atas Korea termasuk Pulau Welford, Port Hamilton, dan Daguerre. Nah, berdasarkan dasar ini, itu Jepang berpendapat bahwa mereka hanya mengakui kemerdekaan Korea. Sedangkan kewajiban untuk mengembalikan Pulau Dokdo itu tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut. Jadi karena tidak dipersebutkannya Pulau Dokdo dalam perjanjian tersebut, ini pihak Jepang ini jadi meyakini gitu bahwa Pulau Dokdo ini merupakan wilayah dari Jepang, jadi wilayah teritorialnya gitu. Nah, kemudian berdasarkan perjanjian aneksasi tahun 1910. Saat penandatangan perjanjian tersebut, ini kan secara otomatis wilayah semenanjung Korea ini menjadi wilayah jajahan Jepang. Namun, Pulau Dokdo ini tidak termasuk ke dalam wilayah semenanjung Korea. Jadi berdasarkan hal tersebut, Jepang ini menganggap bahwa Pulau Dokdo itu termasuk dalam wilayah yang tidak ada penghuninya. Karena dianggap sebagai wilayah yang tidak ada penghuninya tersebut,
Maka Pulau Dokdo ini mulai dikuasai nih oleh Jepang, dan Jepang memasukkan Pulau Dokdo menjadi wilayah prefektur Shimane. Nah, makanya dari situlah si Jepang ini mulai menyebut Pulau Dokdo sebagai Pulau Takeshima. Tapi nggak hanya Jepang nih yang mempunyai dasar yang kuat terhadap pengeklaiman terhadap Pulau Dokdo. Soalnya Korea Selatan pun mempunyai dasar yang kuat untuk mengeklaim Pulau Dokdo sebagai milik Korea Selatan, yaitu berdasarkan dasar historis dan berdasarkan scapin yang dikeluarkan untuk menginstruksi Panglima tertinggi untuk sekutu, yaitu nomor 677 pada tahun 1946. Jadi dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, Pulau Dokdo ini dinyatakan sebagai wilayah Usangguk atau pulau yang tidak berpenghuni, yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6, yakni tahun 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo ini berasal pada dinasti Silla gitu. Nah, selain beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan tersebut, para sejarawan Korea pun berpendapat yang sama dengan dokumentasi tersebut bahwa Dokdo ini berada di bawah kontrol efektif Korea Selatan sejak tahun 512 sebelum Masehi dan tercatat dalam The Annals of the Kingdom of Silla yang tertulis bahwa pada saat kekuasaan dinasti Silla ini telah menaklukkan Uleungdo dan Dokdo. Kemudian berdasarkan scapin yang dikeluarkan untuk menginstruksi Panglima tertinggi untuk sekutu, yaitu nomor 677 pada tahun 1956, ini tuh menyatakan bahwa Pulau Dokdo itu berada di luar kontrol administrasi Jepang. Dan pada masa penjajahan Jepang terhadap Korea, itu Pulau Dokdo termasuk dalam wilayah yang harus dikembalikan oleh Jepang bersamaan dengan kemerdekaan dari Korea Selatan. Nah, berdasarkan scapin tersebut, Pulau Dokdo ini masuk dalam 2 pulau lainnya, yaitu Pulau Ulung dan Pulau Jeju, yang sudah kembali ke dalam wilayah Korea Selatan. Kemudian analisis berdasarkan hukum internasional. Berdasarkan hukum laut internasional tahun 1982, maka kita harus melihat dulu nih letak Pulau Dokdo. Pulau Dokdo kan berada di antara Jepang dan Korea Selatan, yang mana jarak Pulau Dokdo atau Takeshima ini berjarak sekitar 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan, dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Nah, jarak dari Pulau Uleungdo milik Korea Selatan ini adalah sekitar 58 atau 92 km mil laut, sedangkan Pulau Oki yang merupakan pulau milik Jepang adalah sekitar 100 mil atau 160 km. Berdasarkan letak Pulau Dokdo tersebut, maka kita ini dapat diberikan gambaran bahwa Pulau Dokdo ini merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dari Jepang maupun dari Korea Selatan. Karena ZEE dalam UNCLOS 1982 ini yang terdapat pada bab 5 pasal 57 menjelaskan bahwa ZEE yang diukur dari garis pangkal hingga jarak 200 mil laut. Jadi, di dalam sebuah ZEE, sebuah negara pantai, ini memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, kebebasan navigasi, hak penerbangan udara, dan melakukan penanaman kabel serta jalur tip. Lalu bagaimana upaya penyelesaiannya gitu kan? Nah, pada April 2006 ini Jepang dan Korea telah melakukan negosiasi untuk dapat menyelesaikan sengketa ini. Negosiasi ini tuh bermula saat Jepang mengumumkan untuk melakukan riset ilmiah dalam rangka untuk meneliti fitur geografis bawah laut di Jepang. Nah, wilayah yang akan diteliti Jepang ini berada di sekitaran Pulau Dokdo. Akhirnya, kedua negara ini sepakat untuk melakukan pertemuan dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini. Tapi ternyata negosiasi ini nggak berjalan dengan bagus, malah berjalan dengan alot dan tegang yang menyebabkan nggak adanya nih hasil gitu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa pulau tersebut. Nah, mungkin sengketa ini tuh bisa diselesaikan dengan perjanjian pengembangan bersama yang merupakan kesepakatan bilateral atau multilateral
yang dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan terhadap Pulau Dokdo. Nah, dalam sengketa Pulau Dokdo ini, melakukan pertimbangan bersama ini bisa gitu buat dipertimbangin karena mengingat Korea Selatan dan Jepang itu memiliki kedaulatan yang sama terhadap Pulau Dokdo karena sama-sama masuk ke dalam ZEE. Sehingga apabila pengembangan bersama ini diwujudkan, nanti kedua negara ini dapat melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap kekayaan yang ada di dalamnya tidak lagi itu bertentangan dengan UNCLOS 1982. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.